Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah sarapan, sudah ke toilet, dan letakkan botol minum di dekat kalian. Kedua, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian, serta duduk dengan sikap yang sopan dengan pendampingan orang tua. Ketiga, persiapkan hati untuk beribadah dan ikut berpartisipasi dengan sukacita. Ayo, beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat mengikuti chapel. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. 感谢神，我们今天能够聚在一起，要敬拜我们的神。 Wah, bersyukur sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk memuji Tuhan. 主耶稣一直保护我们，他的爱环绕我们。 Tuhan Yesus selalu menjaga kita, kasih-Nya melingkupi kita. 我们来唱彩虹， Mari kita nyanyikan lagu Cai Hong. Baik, anak-anak silakan duduk. 下一个呢，我们要唱我有常常祷告耶稣，然后呢，有丹尼亚 K2 AGCC 班来带领我们一起祷告。 Nah, selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Woyo Cancang Takau Yesus. Kemudian Tania dari kelas K2 AGCC akan memimpin kita bersama untuk doa Bapa kami. Woyo Cancang Takau Yesus, 他会听见我的声音。耶稣喜欢听我祷告，我要祷
我们在天上的父，愿人都以你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在天上，如同行在天上。我们日有的饮食，现日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们逆在试探，救我们得死，因为万毒全比荣耀变成您的简单有言。阿门。Oke, shalom anak-anak. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Everyone put your hands together, close your eyes, we want to pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh duduk tenang menikmati cerita firman-Mu yang kami percaya akan memberkati setiap kami. Berkati juga Miss Leni yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sekarang Miss Leni mau memberikan kepada kalian sebuah cerita. Cerita yang pasti kalian semua akan sangat senang mendengarkannya. Oke, so everyone sitting nice, oke? Nah, one day di suatu hutan itu kalian tahu kan? Siapa raja hutan? Siapa yang tahu? Siapa ya? Aduh kurang kenceng, bisa ini gak dengerin. Siapa raja hutan kita? Who is the king of the jungle? Yes, benar sekali. Lion. Suara lion seperti apa? Itu suara lion ya. Serem ya suaranya lion ya. Nah anak-anak, di suatu hutan yang sangat besar, hiduplah seekor lion bersama dengan teman-temannya dan juga binatang-binatang yang lain. Nah dia ini lion ini badannya gede dan dia sering dipanggil king karena badannya yang besar, suaranya yang sekali orang dengar atau sekali binatang-binatang satu hutan itu dengar, mereka langsung si king datang, si king datang. Jadi semua langsung diam. Dan semua binatang-binatang yang ada di hutan itu anak-anak mereka TAAT sama si king ini. Satu hari si king ini mengajak teman-teman lionnya yang lain, singa-singa yang lain untuk pergi mencari makanan. Lalu mereka patuh dong kepada si king. Mereka berkumpul lalu mereka berjalan untuk pergi mencari makanan buat mereka, berburu makanan. Waktu mereka sedang berjalan dan berjalan tiba-tiba berhenti. Apa ya? Mereka bilang, "Shh, kalian dengar nggak? Ada bunyi sesuatu." Shh, semua diam. Semua layan itu diam. Lalu mereka mendengarkan. Layan-layan yang lain itu mendengarkan ada suara, tapi King tidak mendengarkan suara itu. Lalu dia bilang, "Apa-apaan kalian? Ayo jalan lagi. Aku tidak mendengarkan suara apapun. Ayo semua jalan." Tapi layan-layan ini yang lain bilang begini, "King, ada suara yang mencurigakan." Tapi dia bilang, "No, jalan lagi." Akhirnya mereka patuh dong. Mereka jalan lagi. Dan benar aja anak-anak, waktu mereka jalan tiba-tiba mereka dengar bunyi suara yang sangat kencang. Ternyata itu suara para tentara datang. Lalu tiba-tiba dilemparkannya jaring ke arah singa-singa itu, termasuk juga ke arahnya lion anak-anak. Singa-singa ini langsung lari semua. Tapi si lion ketangkap sama jaringnya. Lalu diikat jaringnya itu sampai dia nggak bisa bergerak lagi. Si lion ini ketangkap dan dinaikkan ke atas kereta dan dibawa oleh para tentara ini sampai ke sebuah gua. Lalu si king ini dimasukkan ke dalam gua itu. Dan anak-anak, waktu dia dimasukkan ke dalam gua itu, dia nggak dikasih makan. Padahal tadi mereka berjalan untuk mencari apa? Mencari makanan, betul aja, berburu makanan. Wah, si
King ini tambah hari kok tambah lapar, kepengen makan. Lalu dia bilang gini, perutku sudah sangat lapar. Apapun nanti yang aku temui di dalam gua ini, aku akan langsung memakannya. Lapar sampai badannya jadi kurus karena beberapa hari nggak makan anak-anak. Dan tiba-tiba satu hari dia melihat di mulut gua itu ada cahaya. Ada cahaya yang begitu terang dan tiba-tiba gubrok di depan dia. Ada sesuatu yang jatuh di depan dia. Dia pikir, oh ini makanan. Dan betul anak-anak, pada waktu itu ketika lion itu melihat di depan dia ada makanan yang enak. Tapi tahukah kalian makanan apa yang disediakan buat lion itu, King di depan matanya dia? Ternyata itu adalah seorang manusia. Waktu lion itu, si King itu melihat manusia yang ada di depan dia. Tiba-tiba anak-anak, tiba-tiba rasa laparnya itu hilang. Rasa laparnya itu hilang. Dia merasa sangat kenyang sekali. Tiba-tiba hilang dan mulutnya ketutup. Biasanya kalau lion sudah lapar kan langsung makan, ini enggak. Tiba-tiba dia merasa sangat kenyang, mulutnya dia tertutup. Dan dia melihat orang yang ada di depan ini, dia cuma memandang. Dia melihat orang ini sepertinya baik sekali. Dan orang ini bukan cuma baik, ternyata orang yang ada di depan dia itu berdoa kepada Tuhannya. Lion itu cuma memandang dengan bengong aja melihat orang yang sedang berdoa ini. Dan tiba-tiba keesokan harinya anak-anak, dia melihat lagi ada satu cahaya yang sangat terang. Kemudian ada suara dari sana berteriak mengatakan, masih hidupkah kamu? Masih hidupkah kamu? Ada suara eho gitu. Lalu orang yang ada di dalam gua ini menjawab, ya Tuanku, aku masih hidup. Wah, orang yang di atas sana melihat kalau orang yang di dalam gua ini masih hidup, sangat sukacita, cepat-cepat dinaikkan lagi ke atas. Orang yang tadi dibuang ke dalam kandang gua singa yang ada si King itu. Waktu itu King mulai lagi merasakan kelaparan. Waduh, lapar banget, lapar sekali. Dan tiba-tiba beberapa waktu kemudian cahaya itu muncul lagi dan gubrak. Ternyata bukan cuma satu porsi makanan yang diberikan kepada dia. Ada beberapa porsi makanan yang diberikan kepada dia. Si King melihat dan di dalam perutnya yang kelaparan itu, dan ternyata anak-anak di dalam gua itu bukan si King sendiri. Ada beberapa lion lagi yang lain di sana. Ketika mereka melihat ada makanan di depan mereka dan mereka sudah sangat kelaparan, mereka langsung mereka memakan makanan yang ada di depan mereka, yang adalah juga orang-orang yang jahat. Nah anak-anak, dari cerita Miss Leni ini, yang tadi Miss Leni ceritakan kepada kalian ini, kita mau belajar. Kalian tahu nggak? Tahukah kalian semua? Siapakah orang-orang yang dilemparkan? Siapakah orang yang dilemparkan di dalam gua singa itu? Tahu kalian cerita itu? Ada yang bisa menebak siapa orang itu? Yang tadi dibilang orang yang baik, rajin berdoa. Tahukah kalian siapa dia? Miss Leni pengen dengar dong. Yes, betul sekali. Dia adalah Daniel. Betul sekali. Daniel itu diselamatkan dari gua singa karena dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia taat melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dia selalu hidup rukun dengan orang lain. Dan dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dia. Saat dia susah, saat dia lagi banyak persoalan, masalah, dia itu datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia meminta tolong kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyakiti orang lain yang ada di sekitar dia.
Sehingga Tuhan itu sayang kepada Daniel. Walaupun dia dibuang ke dalam gua singa, tetapi ia tetap dijaga oleh Tuhan. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga dia sehingga dia selamat. Dia tidak dimakan oleh king dan teman-temannya. Nah, anak-anak, kita juga mau belajar dari cerita ini seperti Daniel. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib supaya Miss Leni dan kita semua ini menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan Tuhan ingin agar kita semua belajar hidup seperti Daniel. Karena itu, yuk Miss Leni ajak kita semua untuk belajar dari Daniel. Daniel yang taat, Daniel yang mengasihi orang lain di sekitarnya, Daniel yang selalu percaya bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Daniel yang percaya bahwa Tuhan itu satu-satunya juru selamat di hidup kita. Nah, anak-anak, dalam beberapa hari yang lalu, sebagian di antara kalian itu merayakan Imlek, gitu ya. Kalian merayakan Imlek, ada makan keluarga bersyukur bersama, ada yang dapat angpao dan lain sebagainya. Yuk, melalui momen Imlek ini, Miss Leni mau ajak kita semua untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menjaga kita, Tuhan yang sudah memelihara kita, melindungi kita, menolong kita di tengah-tengah pandemi yang hampir 2 tahun ini kita lewati. Kita masih bisa ada sampai sekarang ini karena Tuhan itu teramat baik bagi kita. Karena itu kita mau belajar untuk mengasihi orang lain di sekitar kita seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita mau belajar mengasihi keluarga kita, kita mau belajar mengasihi teman-teman kita, guru-guru kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Lalu kita juga mau belajar berbagi kasih kepada orang lain. Caranya bagaimana supaya bisa berbagi kasih, mengasihi Tuhan itu? Ya itu tadi, mengasihi sesama ketika mendengarkan firman, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan semua yang Tuhan mau di hidup kita. Dan hidup kita anak-anak Tuhan pasti diberkati. Sekarang misalnya mau ngajak kita semua bilang sama Tuhan gini, Yesus, I walk. Yesus, I walk. Walk, I niman. Sekali lagi ya. Yesus, I walk. Walk, I niman. Oke? Ada amin anak-anak? Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Put your hands together. Close your eyes. We want to pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau hari ini Engkau mengajarkan kepada kami melalui Daniel yang senantiasa percaya kepada Tuhan dengan sungguh, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan kami juga mau belajar bersyukur Tuhan untuk Engkau yang sudah menjaga, memelihara kami di sepanjang hidup kami melewati masa-masa pandemi ini sampai saat ini. Berkati kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah hidup kami ini boleh menjadi terang dan garam bagi orang lain di sekitar kami. Hidup kami ini boleh menjadi pemancar terang kasih Tuhan kepada orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.有主在我船上，我就不怕风浪，不怕风浪，不怕风浪。有主在我船上，我就不怕风浪，直到岸的天家。要啊要回家，要啊要回家。有主在我船上，我就不怕风浪，直到岸的天家。有主在我船上，我就不怕风浪，不怕风浪，不怕风浪。有主在我船上，我就不怕风浪，直到岸的天家。要啊要
kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami telah berikan persembahan, kiranya apa yang kami telah berikan kepadamu Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Engkau juga yang akan berkati setiap usaha pekerja daripada orang tua murid kami Tuhan. Engkau berkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita mau merayakan hari apa? 今天呢，我们要过年，或者我们可以说春节。 Nah, hari ini kita mau merayakan tahun baru Imlek atau bisa dibilang dengan Chunqie. 在中国呢，有4个季节：春天、夏天、秋天和冬天。春天代表有新的开始。 Nah, kalau di Tiongkok ada 4 musim. Yang pertama ada musim semi, lalu musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Festival musim semi melambangkan awal yang baru. 春节的时候，我们喜欢穿红色的衣服，为什么呢？因为红色代表喜乐。 Nah, saat festival musim semi atau tahun baru, kita suka memakai baju warna merah. Kenapa ya? Karena merah melambangkan sukacita. 一般呢，在新年倒计时，长辈会把钱装在红包里，要给晚辈。 Nah, biasanya saat tahun baru, orang yang lebih tua akan memberikan angpau kepada orang yang lebih muda. 那晚辈收到红包的时候，要给长辈拜年。 Nah, pada saat menerima angpau, anak-anak atau orang yang lebih muda harus menghormati kepada orang yang lebih tua. 在以弗所书第6章第1节告诉我们：你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。 Nah, di dalam Efesus 6 ayat 1 juga berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 要相信父母，使你得福，在世长寿。 Menghormati orang tua supaya kalian bahagia dan panjang umur di bumi. 老师相信你们都是好孩子，孝敬父母的孩子。 Laus percaya, anak-anak semua pasti adalah anak yang baik-baik, yang menghormati orang tua. 今年过得跟去年不一样哦。 Perayaan tahun ini berbeda dengan tahun lalu loh. 今年我们来看 K2 的学生来给你们一起唱恭喜恭喜。 Tahun ini kita akan bersama-sama menyaksikan anak-anak dari kelas K2 akan menyanyikan lagu Kongsi-Kongsi. 新年快乐，恭喜恭喜！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜恭喜！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，
恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜恭喜！每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！除了恭喜恭喜歌之外，我们还要唱一首歌。 Nah, selain lagu kongsi-kongsi, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. 这次呢，我们来看 K1 班的学生来给大家唱新年好。 Dan sekarang, mari kita saksikan anak-anak kelas K1 yang akan menyanyikan lagu Xinian Hao. 新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好！新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好！ 新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好！新年好呀，新年好呀，祝贺大家新年好！我们唱歌，我们跳舞，祝贺大家新年好！ Wah, anak-anak semuanya bernyanyi dengan bagus. 下一个呢，我们要看的是李班做的新年手工。 Selanjutnya, kita akan bersama-sama melihat proyek yang sudah dikerjakan kelas nursery. Penampilan anak-anak semuanya keren ya. Yuk, kita beri tepuk tangan. 现在呢，我们要听老师们要给大家说什么呢？ Nah, sekarang kita mau dengarkan guru-guru mau ucapkan apa ya untuk kita semua. 我们要祝大家新年快乐，恭喜发财，年年有余。 Mari anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah dan juga perayaan Imlek kita tahun ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami Tuhan dari awal, pertengahan, dan juga kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami dan juga rangkaian dari perayaan Imlek ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa menyertai kami di dalam tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan bahwa Engkau terus menyertai ya Tuhan kami beserta dengan keluarga kami ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap murid-murid ya Tuhan, setiap keluarga, setiap guru-guru dan juga keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami akan menutup ibadah ini dan juga perayaan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 新年来了。